Halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif dan kali ini kita sama Om Jeki pengumpul mobil. Ya, halo. Ya kalau belum lihat Instagramnya, belum lihat YouTube-nya, nah Om Jeki ini yang punya mobil-mobil legendaris ya. JDM, JDM, Initial D. Dan dalam beberapa saat lagi dia akan ngumpulin 4 mobil yang jadi ikon di Initial D. Apa aja tuh Om? AL86, RX7 FC, RX7 FD, GC8 Subaru. Gila. Gue nggak sabar ya ngeliat tuh mobil dijajar barengan. Terus wah, tahu sendiri buatannya Om Jeki ini pasti keren banget karena di IMX tahun lalu kalau kalian udah nonton videonya itu mobilnya yang S2000 itu akhirnya laku berapa Om? 1,9 miliar. 1,9 miliar. Yang ini? Yang ini terakhir udah ditawar di atas 2 tapi kita nggak jual sih. Dan yang nawar? Ya orang lumayan terkenal juga. Iya. Iya, jadi wah ini luar biasa sih, maksudnya tiba-tiba Om Jeki itu malam ya, kemarin malam ya? Iya, kemarin malam. Bilang, Wan, kita jajarin yuk, kita bikin video gitu ya. Wih, gila, mimpi apa gue? Bayangin, mobil Inisial D dibandingin sama mobil Inisial D. Inisial, ya, enggak sial. Ya, mobil ini meskipun nggak menang ya, kayaknya nih gara-gara didoain netizen nih Om. Bisa jadi juga. Tapi gara-gara netizen pengennya gua kalah terus mobilnya dibeli sama mereka. iya, kan? benar. Soalnya kalau dihitung ya paling worth it ya. Di bagian mesinnya juga udah nggak ada PR lagi sama sekali ya, Mas ya. Cuma ini kan namanya lomba ya, modifikasi ya. Ya benar kata Om Fitra sih, maksudnya waktu dia ngeliat mobil ini kan lombanya modifikasi. Nah, gua ini kayak resto mod ya. Restorasi. Memang kalau ngomongin modifikasi lebih banyak modifikasinya Om Fitra, tapi kalau gue jadi juri gue juga bingung sih Om. Rapat karena semua tiga-tiganya bagus semua. Ada menangnya di bidang masing-masing. Oh, mobil sih body kita keren banget sih. Mobil ya. Iya, parah. Spesial. Dari eksterior tuh ternyata tuh mantep gitu. Cuma gue curiga aja sih budgetnya berapa. Kalau masalah budget harus langsung ke mobil. Ya gitu ya. Udah lah, itu intermezzo aja. Cuma gue yakin jurinya juga susah kali ya menentukan mana yang terbaik. Tapi memang karena ini konsep modifikasi, sepertinya memang modifikasinya Om Fitra yang menang karena memang paling banyak modifikasinya. Paling kelihatan modif gitu ya. Kalau ini kan kelihatannya kayak tipis-tipis gitu. Oke, Om. Gue pengen nanya Om soal lu ngebangun mobil ini Om, karena ini gue kan lahiran tahun 91 ya. Jadi zaman dulu tuh zaman gue SMP, SMA ya, lihat Inisial D, terus ada Keiichi Tsuchiya gitu ya. Itu benar-benar udah jadi hero banget buat gue gitu loh. Iya, sama saya juga begitu sih. Om kelahiran tahun berapa? Tahun 88. 88 ya, kurang lebih kita cuma beda 3 tahun lah ya. Makanya, dan gue sadar betul kemarin waktu dibilangin ini ada beberapa orang, kenapa sih warnanya putih? Kenapa ada hitam terus ada garisnya gitu? Karena memang gak semua orang nonton Inisial D Om. Oh. Ya kan? Iya. Karena dia nggak ditayangin hari Minggu. Iya. Ya kalau ditayangin hari Minggu pagi gitu ya, pasti makin banyak yang tahu gitu. Semuanya ya. nonton kali ya. Semuanya nonton. Terus tiba-tiba lagi pagi-pagi nungguin Inisial D, tiba-tiba ada tinju gitu kan, keselnya bukan main ya. Kenapa jadi ngomongin tinju ya? Iya, jadi di-cut mundur waktunya. Iya. Om, mau nanya Om. Ya. Ini mobil gimana cerita lu dapatnya dan lu ngebangunnya Om? Pertama gue dapatnya itu tahun 2018. Oh, berarti baru ya? Baru. Ya? Saya dapat tahun 2018 bulan 5. Posisi datang sasisnya masih mulus banget mobil ini. Cuma cat kelupas lah ya. Catnya kelupas, bagian engine tuh bener-bener leaking. Jadi yang bener-bener bisa dipakai dari mobil ini cuma sasis. Sasis toh? Cuma sasis toh. Mesin baru? Mesin saya pakai mesin dia, ada crankcase-nya semua pakai yang lama. Internalnya semua baru. Oke, berarti lu overhaul semua segala macam ganti ya? Iya, overhaul semua ganti. Di bagian catnya mau sambil lihat engine-nya? Boleh. Nah, ini nih yang paling gue suka dari mobil-mobilnya Om Jeki itu bagian mesinnya. Sampai mobil yang itu tuh, itu terinspirasinya dari mobil. Oh, ini hidrolik? Iya, ini sudah pakai hidrolik supaya lebih gampang kan. Kalau enggak pas kita mau foto, udah naik ke mesin harus ada tiangnya lagi kan, kayaknya ganggu banget. Iya. Jadi saya pakai begini. Oh ya, by the way Om, ini sama bahan habis berapa? Restorasi kayak gini habis berapa Om? Restorasi begini, saya restorasi mobil selama ini nggak pernah mahal ya. Mungkin ini habis sekitar 400-an restorasi. 400-an ya? Iya. Udah sama semuanya ya berarti? Udah sama semuanya restorasinya. Oke. Jadi mesin saya pakai yang lama, cuma internalnya saya ganti TRD semua, tapi tetap pakai second. Oke. Dan ininya kan awalnya dia single throttle tuh. Iya, ini pakai individual throttle body Iya, ya? saya ganti individual throttle body, tapi tetap punya 4 AG. Yang silver top saya ganti ke sini. Bagian radiator kan dia cuma satu play.
1 play atau 2 play saya ganti jadi 3 play. Tapi AC nggak ada, Om? Fanshoot. AC ada. AC normal, semuanya normal. Mobil ini semua berjalan normal. Oke. Seperti AC itu pipa AC-nya ada semua. Oh iya, ini AC ya. Iya. Itu kompresor AC-nya juga di situ ya. Ada semua. Power steering juga ada. Iya, kalau buat teman-teman pengen tahu mesinnya i86 seperti apa itu kurang lebih kayak gini. Nah, rahasianya bisa jadi rapi gini gimana, Om? Kabel-kabelnya gitu ya. Gue tuh terinspirasi kayak lu, Om. Ya, cuma mungkin karena 2 bulan juga, tapi kita kayak mepet, ya? Pusing nggak sih? Coba, Pal, kita kayaknya dikasih waktu 6 bulan aja, kita belum tentu bisa bikin begini, Pal. Oh iya, betul. Ya, ini gimana, Om, caranya, Om? Rahasianya pasti. Gua ada 5 lagi, Om. Rencana gue pengen bikin begini, Om. Jadi gue kayaknya butuh belajar nih, Om. Jadi Wertag tuh sebenarnya konsep doang ya. Mas Ridwan pasti pertama kali bangun agak susah. Setelah dari itu udah gampang. Yang bagian sininya kita hilangin semua. Yang bagian di sini tuh kebanyakan kayak tempat wiper. Air wiper kan kita bisa relokasi. Kebetulan air wiper saya tabungnya saya delete. Oh, jadi nggak ada air wipernya? Iya, saya nggak pakai tabung wiper. Terus reservoir biasa di sini. Saya pindahin lurus di sini. Bagian fan, terutama itu bagian fan. Orang selalu ngerasa fan nggak usah diapa-apain. Justru masalah fan tuh kalau pakai yang standar tuh dia majunya banyak banget, hampir mentok ke sini. Fan-nya saya pakai yang tipis, terus buat fan shroud-nya. Jadi fan-nya harus ganti ya? Iya, fan-nya ganti yang tipis. Ada merek luar lah. Terus kalau untuk kondensor kita pindahin ke depan, ganti yang universal. Biasanya kan ada botolannya itu. Botolannya taruh di samping sana. Cuma kalau kita ganti yang universal, dia udah di samping, langsung di samping kondensornya. Bagian box screen kita ke dalam. Intinya kalau Wertag itu sebelah kiri, kabelnya lewat kiri, sebelah kanan lewat kanan. Jadi ditaruh di dalam sini ya? Ya, di dalam. Taruh di dalam. Bagian bodi tengah ini itu keunggulannya di Trueno. Trueno itu dia kan transmisinya kan di tengah. Tarikan belakang. Kita kabelnya bisa masuk lewat dari bawah. Itu keunggulannya. Kalau mobil tarikan belakang pasti lebih rapi jatuhnya dibanding yang tarikan depan ya. Bener. Setelah dari itu tinggal kreasi aja. Kayak pipa AC kan saya mobil sesudahnya dari ini saya hilang semua. Kenapa ya ini saya tunjukin karena period korek ya tahun 80-an 90-an belum ada yang clean banget. Jadi saya tetap keluarin gitu. Padahal kalau mau kita simpan langsung bawa vendor bisa. Bisa nggak tuh kira-kira? Bisa nanti mungkin. Nah, mungkin bisa. Nanti kita bisa dibantu dari Iya, soalnya di kita ya. kan lokal juga yang bikin, bisa pasti bisa. Gila nih, ini keren banget loh, parah loh. Pas ngeliatnya. Ini kita di sana juga bikin ala-ala gitu, Om. Tapi masih jauh lah ya. Jauh lah ya. Agak berantakan tapi ya lumayan bersih lah gitu. Tinggal butuh waktu aja sih saya lihat. Iya, karena kemarin kan waktunya nggak cukup. 1-2 minggu lagi juga rapi gitu. Enggak, jangan alasan waktu deh. Kita kayaknya dikasih waktu juga belum bisa, belum bisa bikin kayak gini. Iya loh. Jadi mobilnya Om Jeki ini nggak cuma bagus dari luar doang, pas lihat dalamnya itu luar biasa. Saya sama seperti Mas Iwan juga bangun mobil tuh yang penting mesinnya kita bisa pakai harian, nyaman, udah deh. Modifikasi kita pikirin kedua, yang penting restorasi bener dulu. Saya selalu berpikiran begitu. Daripada mobil kelihatan cakep, kita masih pakainya masih takut-takut, macet nanti takut mogok, takut apa. Tapi ini juga yang mobil ini Om nggak sempurna juga Om. Karena waktu kita pakai sendiri berdua itu oke, pas dipakai bertiga berempat, belakangnya diserot Om. Tapi karena gesrot doang sih, itu masalah minor. Kerjaan 1-2 jam beres lah harusnya. Ganti stok ya beres. Ini sih top banget. Gue bercita-cita bikin mobil kayak gini, jadi nanti mungkin nextnya yang Limo-Matic ya kita gitu ya. Limo-Matic Wertag keren loh. Kan selama ini orang selalu bilang Matic itu susah di Wertag. Nanti Mas Iwan bikin. Jadi orang lihat di rumah juga gue mau Wertag juga bisa. Jadi Mas Iwan nanti mungkin bikinnya yang versi simpelnya. Oke. Wertag itu bisa merusak nggak Om? Enggak, selama ada blueprintnya. Ada blueprintnya. Nah, selama ada blueprint. Kalau kayak saya kan pakai standalone ada blueprint. Tapi kalau untuk Mas Iwan mungkin nggak mau ganti ECU, masih pakai ECU yang standar. Enggak, dia ECU-nya tuh di dalam sini kalau nggak salah ya? Iya, dalam sana di dekat pijakan. Sedangkan box screening kan cuma dipindahin lokasi, bukan ditambah kabel. Bukan dipendekin juga kabelnya. Cuma direlokasi doang. Selama nggak kena air ya aman aja gitu. Aman ya. Enggak, karena gue ngeliat interior mesinnya ini sih kayak gila, gue pengen banget bikin mobil kayak gini gitu loh. Simple gitu, keren banget asli. Dan ini ya Om ya, abis kita bikin beginian, itu banyak banget yang ngubungin dia kan, dia project manajernya nih, minta dibikinin kayak yang persis kayak gitu, tapi nggak pakai PS. Nggak pakai PS tapi. Oh, nggak pakai PS. Karena cuma kan tambahan. PS itu kan kita kan disuruh apa namanya? Ada nilai ini kan entertainment apa segala macam. Apa ini buat nambahin ya? Kasih PS deh. Biar ada dibahas gitu. Iya, soalnya kan di Indonesia ini orang lebih cenderung ke resto mode sekarang. Restorasi modifikasi, bukan hanya modifikasinya saja. Tapi tergantung juga sih Om.
Oh ini dimasukin dalam sini ya? Nah, ini Koilnya loh? awalnya dia pakai distributor Ah. 4 jadi 1, cuma ini saya udah jadi individual. Enggak, ini kabelnya dimasukin Iya, ke dalam kabelnya sini. masukin ke dalam Jadi sini. lebih simpel, jadi kelihatannya nggak ada kabel. Iya. Enggak loh ini. Ini individualnya juga pakai punya fondasi. Ini kan aslinya nggak mau masuk sini kan? Enggak. Kabelnya Aslinya kebuka cuma aja, kan? kabel kebuka distributor di sini koilnya. Keren banget sih. Delco ya, Wawan masih. Iya, masih pakai Masih Delco, kan masih dia? pakai Delco, terus sekarang kita ganti koil. Oh iya, bawaannya itu- Delco ya? Iya, ganti masih coil Delco ya? di setel gitu. Mm-mm. Oh. Ini kita Kabelnya di dalam cover ini. Tadinya. jadi mau rapi sekalian karena Iya. saya ECU-nya juga mendukung kan, ECU Iya, ganti standalone. iya. Jadi kayak punya Mas Ridwan, nanti kalau ganti ECU standalone juga bisa begini. Kayaknya enggak deh. Kalau Iya, ada nggak ada balapan ganti-ganti. nanti. kalau masih pakai ECU standar tapi ada rapi versi standarnya Bisa lah, juga iya, bisa, iya. pasti bisa. Bisa dikejar. Iya. Tapi ini sih gila nih, dream car banget nggak sih? Yoi. Apa aja kalau mesinnya gitu tuh ngeliatnya enak gitu Enak. lah. Nah, kalau kayak saya tuh bikin kabelnya ini semua ada tulisannya nih, injektor 1, injektor 2, injektor 3, injektor 4. Jadi pas di jalan ada yang rusak kita tinggal colok. Oh, iya. Tinggal cabut colokannya, scan, ketahuan mana yang rusak. Oh, injektor 1 nggak nyemprot. Ya kita tinggal cari injektor 1. Gitu. Ini Ya. bisa dipakai harian loh? Harian bisa. Bisa ya? Mm-mm. Tadi aja Tadi kesini bawa gue jalan. pikir di Bawa towing jalan. loh. Bawa jalan ternyata. Bawa jalan. Bawa jalan. Pasti. Oke. Terus kalau body benar-benar dibikin kayak mirip Initial D ya? Ya, body kita bikin mirip Initial D. Yang agak spesial dari sini tuh ini apa? Velg sama fitmentnya. Jadi Kenapa kebanyakan tuh orang waktu tahun 2018 tuh modifikasi itu velg berlomba-lomba supaya besar dan ban tipis. Jadi saya pengennya pakemnya Initial D, saya pakai ring 14 supaya ban tebal miti, fitmentnya bagus. Jadi nggak nyangka juga sampai sekarang trennya udah ke miti semuanya. Terus juga fog lamp-nya tuh yang kuning ya? Karena Fog kan lamp buat kuning. buat di bukit kan berkabut tuh. Iya, PIAA mereknya. By the way, lu pernah pakai drifting beneran nggak? Udah pernah pakai. Udah pernah pakai? Udah pernah pakai drifting. Regan yang bawa. Terus interior ya om ya? Kalau Ya, interior balik ke standarnya lah. Original Initial D-nya jadi warna marun-marun begitu, kombinasi sama warna merah coklat. Setirnya agak spesial, Ita Volanti yang dipakai di Initial D. sama dikasih cup holder tambahan ya? Iya, cup holder tambahan biar lebih ngerasakan jadi Takumi kan. Iya. Meskipun badan nggak mendukung, yang penting semangatnya dapat. Yo gitu. iya. Sama ininya sih tahun segituan kan stainless kan. Ini dapat tadi ya? Iya, lumayan. Harganya juga mantap. Ueno. Gila. Terus belakang ada apa om? Kalau belakang bagian remnya ini saya ganti pakai punya Jazz. Oke, Honda Jazz. cakram Jadi ya? iya cakram, jadi cakramnya lebih gede. Karena Dia bawaannya memang promol ya? enggak, bawaannya juga cakram cuma lebih Cakram? kecil. Oh, Nggak oke. gigit. Saya ganti yang lebih gede. Juga belakangnya dibikin semirip mungkin ya? Iya, semirip mungkin. Jadi dibilang modifikasi mobil ini sebenarnya nggak banyak, cuma kebanyakan restorasinya. Saya buat banyak restorasi, yaitu balik lagi biar bisa dipakai harian. Dan buat yang kita kelahiran 80 akhir 90 awal sih ini gokil Yang ini banget buat sih. memori lah, buat kita ngingat lagi. Iya. Dulu kita nonton, sekarang kita udah punya di garasi rumah kan seneng Iya. rasanya. Dulu Om Andre ya, Mm-mm. itu dia ditawarin gini Om. Oh. Udah lama banget katanya. Terus Mm-mm. dia bilang, "Ah, ngapain cuma Corolla doang?" gitu kan. Iya. Tiba-tiba jadi mobil drifting, jadi mobil Initial D, harganya langsung menggila. Naik, iya. Mobil ini salah satu termasuk investasi juga, harganya naik kali-kali lipat. Kali-kali lipat. Dan Iya. ini ya, mobil ini ya, itu tuh bukan apa ya? Kalau Supra kan itu kan dibikin Iya. emang kenceng. Iya, udah buat dibikin kenceng. buat jadi ikonik gitu ya. Mm-mm. Nah ini cuma Corolla 2 pintu. Ya, tapi dipakai di case sucianya karena dia dibuat semaksimal mungkin mobil ini. Semaksimalnya dia bisa ngimbangin buat toge pas turun gunung gitu. Iya, dan Karena bobotnya ringan. Toyota itu biasanya spesialisasinya itu dia bikin balance-nya tuh bagus. Mm-mm. Supaya tuh bisa 50-50. Bahkan Avanza gue itu, gue baru tahu Avanza tuh nyaris 50-50 loh. 49, Avanza ya? 51. Jadi waktu Avanza gue baru tuh ya, itu kan ditimbang tuh buat bikin buat dikirim hasilnya ke Jerman. Karena waktu itu mau dipakai buat apa tuh? Merek shop, merek Eibah Jerman kan ya? Ya jadi Avanza gua itu hitung-hitungan bobot segala macamnya itu dikirim ke Jerman buat bikin per Eibah buat versi Avanza. Jadi Eibah Avanza tuh ada loh. Nah, itu yang dipakai mobil gua tuh. Mantap. Gua kaget, hah? Ini Avanza harus 50-50. Avanza loh, sekor Avanza. Nah mungkin di mobil-mobil Toyota itu udah dari lama emang distribusi bobotnya bagus kali ya. Jadi mobil ini juga
AE86 ini sebenarnya ada cerita juga bagi Keiichi Tsuchiya. Pertama kali yang bikin drift kan Keiichi Tsuchiya tuh. Terus terakhir gara-gara dia ngerasa ada orang luar masuk yang bikin mobil ngedrift tuh harus power gede. Sedangkan bagi Keiichi Tsuchiya itu ngedrift nggak butuh power gede. Makanya dia buktikan di AE86-nya. Gitu. Dari sana mungkin AE86 ya makin naik terus akhirnya. Ada idealnya sendiri sih. Dan Toyota bikin ini agak-agak nggak niat nggak sih? Dia kan waktu Corolla yang generasi ini kan dia udah jadi FWD. Nah, dia nggak punya platform, akhirnya dibalik platformnya. Jadi ini mobil mundur. Iya. Ya nggak sih? AE101. Aduh, nggak ada ini nih, nggak ada apa namanya, nggak ada bahannya nih. Udah kita mundurin aja deh. Gokil. Om boleh lihat ininya? Boleh. Bagasi ya. Oh dari situ ya? Ini plat nomornya plat nomor Jepang nih, kecil. Wih. Nah. Oh, ini akinya taruh sini ya? Ya, akinya udah pindahin ke belakang. Nanti kalau udah wire tag punya Mas Iwan juga akinya taruh belakang. Cuma disarankan aki kering. Iya. Kalau aki basah kan dia ada nguap. Nanti bahaya. Iya, bahaya juga tumpah. Ini isinya tahu, Om? Ini tahu kertas ya. Beneran loh? Oh iya beneran, gue pikir bercanda dia. Jadi makin menguatkan image kan Oh, sebenarnya. okay. Kita bangun mobil bukan buat nyenengin orang tapi nyenengin diri sendiri dulu. Benar. Itu penting banget. Jadi Gila. memang saya dreamnya begitu, istri saya juga dreamnya begitu. Ya udah, sekalian buat dah, tanggung masa kita nggak ada beginian. Jadi lucu aja orang begitu tanya, ada bawa tahu nggak? Oh ada di belakang. Begitu lihat tahunya nggak basi-basi. Kalau Kalau tahu kan basi bau ya, iya. fermentasi ya. Kita buat versinya begitu. Gila, Nah, keren sampai banget. plat nomor Jepangnya juga kita ada. Ini original dari Jepangnya. Cakep. Gitu. Oke. Sip. Terima kasih banyak Om Jeki udah Oke. dilatih mobilnya. Ini salah satu mobil impian saya juga gitu ya. AE86 dan alhamdulillah udah pernah ngebangun ya. Jangan bedanya yang ini Hachiroku, yang itu Hajiroku ya. Tetap aja tapi konsepnya sama, bagus, rapi. Iya, buat teman-teman yang penasaran sama project-project Om Jeki berikutnya, bisa langsung ke Instagramnya Pengepul Mobil ya. Instagram Pengepul Mobil. Sama channel YouTube-nya, karena yang dibangun Mobil. masuk YouTube juga Om ya? Iya, masuk YouTube. Sekarang lebih banyak ke YouTube. Nah, jangan lupa untuk subscribe juga ke channel Om Jeki. Oke, terima kasih Oke, banyak. terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk komen di bawah. Bye!